Tapi saya yakin banget Om, karena sampai detik ini Oma masih belum bisa menerima keadaannya Putri. Terlebih lagi sekarang ada sikapnya Tante Lisa yang seperti itu. Tapi Ibu sama Om Raymond tenang aja. Apapun yang terjadi, saya nggak akan merubah keputusan saya. Saya akan tetap menikah dengan Putri. Soal rencana kamu nanti kita bahas lagi ya, kita pikirin lagi. Tekad saya udah bulat, sayang. Gak ada yang lain. Palingan juga Charlie. Hai Mel. Hai. Lunch? Yeah, of course. Oke. Iya Tristan, aku OTW sekarang. Aku nggak punya banyak waktu loh, bentar lagi juga aku udah harus meeting. Gue harus kejar Mel. Boski! Kemana sih? Mau ke depan sebentar. Udah, gak usah. Ayo. Apa sih? Ini nih. Ada yang perlu diomongin di ruangan, cepet. Din, tapi Din. Iya udah Tristan bentar ya, tunggu aku di sana. Din. Kamu kenapa sih narik-narik saya kayak gini? Boski, nih ya, bukannya saya mau kurang ajar, mau lancang atau gimana, tapi menurut saya Boski diem di sini aja ya. Nggak usah ngejer Mel, nggak usah ngikutin Mel. Kalau misalkan Boski mau ngejer Mel nekat kayak gitu, Mel tahu yang ada nanti Mel hilang respect sama Boski. Tapi Din, saya nggak tenang ngebiarin Mel ketemu sama Tristan. Tristan itu udah berkali-kali nyakitin Mel. Mulai dari dengan masalahnya sama Maura, dan sekarang ditambah lagi sama masalahnya Prita. Iya Boski, saya paham banget, tapi biarin lah. Biar itu Mel nyelesain semua masalahnya sendirian. Boski nggak usah ikut campur. Dia juga udah cerita sama saya kok. Dan menurut saya nih ya, posisinya Boski ini udah bener, jadi please banget. Jangan sampai Boski ngelakuin kesalahan lagi. Ya, udahlah, nggak apa-apa kok. Tadi juga saya lagi waras, Boski. Saya tuh habis belain Boski depan Mel. Din, tapi saya tetap nggak tenang ngebiarin Mel pergi sendirian. Saya pergi ya. Iya elah. Mel itu pergi cuma sebentar, Boski. Duduk aja, kenapa sih yang manis nih? Duduk di sini gitu loh. Dah. Din, orang saya lagi nggak tenang disuruh duduk. Gimana sih? Gue penasaran banget. Dan gue pengen tahu apa yang mau diomongin Mel ke Tristan. Kita harus ngomong. Emangnya kita ada masalah apa ya? Sampai harus ngomong kayak gini berdua. Lagi pula sih kesini kan cari Tristan. Bukan buat ngomong sama kamu. Saya ini tunangannya Tristan. Kau bisa lihat cincin ini kan? Jadi kalau kamu ada masalah sama Tristan, ya tandanya kamu juga ada masalah sama saya. Kamu yakin tunangannya Tristan? Kamu gak percaya kalau saya tunangannya Tristan? Kalau kamu bener tunangannya Tristan, pasti Tristan nunjukin sikap yang sama ke kamu. Tapi buktinya, enggak kan? Kamu gak usah sok innocent ya. Kamu itu calon mantan istrinya Tristan. Dan sekarang, Tristan udah move on dari kamu. Bahkan Tristan sudah nganggap kalau kamu itu gak penting lagi di hidupnya dia. Dan harusnya, kamu malu. Dan harusnya kamu sadar, kamu gak perlu ngejar-ngejar Tristan lagi. Kayak minuman saya udah mau habis deh. Jadi saya mau pesen dulu ya. Saya akan ngelarang buat semua karyawan di sini untuk ngeladenin kamu, Prita. Setahu saya yang punya kedai kopi sejuk di sini Tristan deh.
Jadi kamu nggak usah sok ngebosi di sini. Oma, Oma tuh masih kesel dengan kejadian tadi itu. Tadinya Oma itu mau ketemu sama orang tuanya Putri, mau ngomong baik-baik. Tapi kejadiannya malah seperti ini. Oma harus sabar ya. Kalau ngadepin Bu Lisa itu, Oma udah kehilangan kesabaran. Harusnya yang jadi ibunya Putri itu Bu Nawang. Bu Nawang itu orangnya baik dan sopan sekali. Oma, boleh saya nanya? Kalau seandainya tadi Oma nggak ada masalah sama Tante Lisa, semua berjalan lancar, fine-fine aja. Apa mungkin Oma merestui hubungan saya dan juga Putri? Memberi kita restu untuk menikah secepatnya? Sudah pasti Oma nggak setuju, Pangeran. Tujuan Oma nemuin orang tuanya Putri karena Oma ingin minta mereka menasehati Putri supaya bersedia mundur dan menjauhi kamu. Putri sudah jelas nggak bisa memberikan keturunan. Hidup kamu nggak akan bahagia kalau kamu menikah sama Putri. Atau jangan-jangan dari awal tujuan Oma ketemu sama orang tuanya Putri, sama keluarganya Putri, itu bukan untuk ngomongin soal pernikahan, tapi untuk menjauhkan saya dan juga Putri. Apa begitu, Oma? Kita bicara di tempat lain aja, ya, jangan di sini. Oke? Oma pasti akan semakin menentang hubungan saya dan Putri. Apalagi setelah ada kejadian seperti ini sama Tante Lisa. Aku mohon Mama jangan emosi ya, Mama harus tenang. Kalau Mama emosi, masalahnya jadi makin panjang. Kamu nyalahin Mama, Put. Putri itu nggak nyalahin kamu, Lis. Tadi kan saya sudah bilang sama kamu, saya nggak perlu ikut ke sini. Tapi kan kamu yang nyuruh saya datang. Seandainya aja saya nggak ikut pertemuan dengan omanya Pangeran, mungkin ceritanya nggak akan kayak gini. Udah Ma, kita nggak perlu saling menyalahkan. Aku cuma minta Mama tenang dan jangan emosi. Ya udahlah, Put. Mama pulang aja sekarang. Nanti sampai rumah kalau ada apa-apa sama kamu, kamu kasih tau Mama ya. Permisi. Ma. Sekarang masalahnya jadi makin panjang deh. Karena aku sama Pangeran nyusul ke sini. Padahal Bapak udah ngingetin juga aku untuk nggak datang ke sini. Bapak bisa mengerti perasaan kamu kok, Put. Nggak apa-apa. Sabar ya sayang. Nanti kalau keadaannya udah jauh lebih baik, kita atur untuk ketemu lagi ya sama omanya Pangeran. Saya rasa itu nggak perlu, Bu. Emangnya kenapa Pangeran? Karena saya yakin betul, tujuan Oma ketemu sama Om Raymond, sama Ibu Nawang, sama Tante Lisa, itu bukan untuk ngomongin soal pernikahan kita. Apalagi restu. Nggak mungkin. Tujuan Oma pasti mau misahin saya dan juga Putri. Kamu yakin, Pangeran? Soalnya oma kamu sebelum ketemu Lisa, ketemu kami baik-baik aja. Gak ada gelagat mau memisahkan kalian berdua, gak ada. Tapi saya yakin banget, Om. Karena sampai detik ini, Oma masih belum bisa menerima keadaannya Putri. Terlebih lagi sekarang ada sikapnya Tante Lisa yang seperti itu. Tapi Ibu sama Om Raymond tenang aja.
apapun yang terjadi, saya nggak akan merubah keputusan saya. Saya akan tetap menikah dengan Putri. Soal rencana kamu nanti kita bahas lagi ya, kita pikirin lagi. Tekad saya udah bulat, sayang. Saya akan tetap nikahin kamu. Dan